Tapi jujur sih ada saya satu masalah ya ketika bekerja di Malaysia ini. Saya harus jujur karena para bosku juga mengatakan saya harus. Jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya, dan segala angan impian dari para bosku semua kiranya segera tercapai. Amin bosku. Saya baru mendapatkan komentar ya, salah satu komentarnya seperti ini ya. Bagaimana situasi pekerjaan di Malaysia, dan jawab jujur apa saja hal yang saya tidak sukai ketika berada di Malaysia. Pada akhir tahun 2022 ya, tepatnya di bulan Desember, kami itu beserta tim dan beberapa teman itu berangkat dari Indonesia melalui jalur resmi di Snaker menuju Malaysia bosku. Dan kami itu ditempatkan di perkebunan kelapa sawit atau ladang kelapa sawit yang ada di Pahang, tepatnya di Lepar Hilir bosku. Jadi di situ kami ditempatkan sebagai pekerja migran Indonesia ya, dan nama kami itu terdaftar sebagai pekerja yang resmi bosku. Jadi untuk para bosku semua saya sarankan jika mau bekerja ke Malaysia, saya harapkan untuk para bosku semua agar melalui jalur resmi ya, supaya nanti hal-hal kebaikan antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia, hal-hal kebaikan yang sudah direncanakan dan yang sudah disetujui itu bisa para bosku dapatkan. Dan tentunya bekerja melalui jalur resmi tentunya akan lebih baik ya dibandingkan dengan jalur yang tidak resmi. Kalau jalur tidak resmi tentunya para bosku semua akan merasa tidak nyaman ketika bekerja di Malaysia bosku. Jadi setelah kami sampai di Malaysia, waktu itu kami itu ditempatkan di satu mes ya, dan di situ kami itu di training selama 3 bulan bosku. Jadi setelah masa training 3 bulan, kami itu dibayar dengan gaji basic. Dan jika para bosku bertanya hal apa yang paling saya tidak sukai, jawab jujur ya. Jadi selepas 3 bulan kami training, kami itu masuk ke sistem borongan bosku. Dan pada masa sistem borongan itu gaji kami dihitung dengan sistem tonase. Belum gaji saya sih nggak ada masalah ya bosku, hanya saja mungkin belum rezeki. Karena pada masa kami masuk itu memang buahnya lagi trek bosku, buahnya memang lagi berkurang. Tapi di tahun-tahun lalu penghasilan dari setiap pekerja yang ada di tempat kami itu memang rata-rata tinggi, antara 2.000 sampai dengan 3.000. Saya juga sudah bertanya kepada beberapa pekerja yang lama yang sudah pernah bekerja sebelum kami, jadi mereka lebih dahulu bekerja di situ. Gaji mereka itu rata-rata 2.000, 3.000 juga pernah sampai bosku. Tapi di masa kami itu memang rezekinya belum berpihak ya. Kembali ke topik pertanyaan dari para bosku ya, hal apa yang paling saya tidak suka dari situasi yang ada di Malaysia ya. Kalau mengenai situasi pekerjaan yang ada di Malaysia bosku, jujur saya sih tanpa harus saya tutup-tutupi dan saya bohong-bohongi, semua keadaan di Malaysia itu baik-baik saja bosku. Jadi kami itu dihadapkan dengan pengurus, pegawai paspor, mandor, dan juga pegawai. Jadi berikut tadi adalah orang-orang yang memang kami itu secara kontinu pasti berhubungan bosku. Pasti kami itu berjumpa. Dalam 1 bulan pasti kami ada perjumpaan di antara 4 orang tadi ya. Jadi yang paling sering itu adalah mandor dan juga pegawai lapangan. Kalau untuk mandor itu namanya adalah mandor sapuan. Namanya mandor sapuan. Jadi untuk mandor sih saya nggak ada masalah bosku, jujur saja sih. Menurut saya mandor sapuan adalah mandor yang sangat baik. Dan dia seperti berintegritas. Artinya berintegritas itu seperti apa yang dia tunjukkan, apa yang dia katakan, itu yang dilakukan. Jadi saya memang sangat salut untuk mandor sapuan, dan dia juga menerima segala permasalahan saya, segala keluhan saya. Dan saya juga berharap untuk mandor sapuan yang ada di Malaysia ya, tepatnya di Lepar Hilir ya, di ladang Lepar Hilir selalu sehat-sehat. Karena menurut saya mandor sapuan ini adalah sosok yang sangat baik bosku. Jujur saja, sampai saat ini juga saya sudah di Indonesia, saya selalu ingat kebaikannya ya. Jadi saya ada problem, saya ada masalah, saya ada keperluan, mandor sapuan ini selalu memberikan respon dan tanggapan yang cepat bosku. Bahkan juga ketika saya sakit di Malaysia, saya itu langsung diarahkan mandor sapuan ini agar bisa mendapatkan pengobatan secara cepat bosku. Jadi saya untuk mandor sapuan ini betul-betul saya sangat respect bosku. Dan saya berharap sih ketika berada di Indonesia nanti, apapun nanti profesi saya ke depannya, saya sih berharap berjumpa dengan orang-orang yang seperti mandor sapuan ini bosku. Karena saya rasa sih dia adalah sosok pemimpin yang mempunyai karakteristik yang memang jiwanya itu memang cocok untuk
cocok untuk kepemimpinan bosku ya. Di masa dia mau kelakar, mau canda, mau apa ya, mau membuat lucon, ya bisa saja. Waktu semua lagi rest, semua lagi istirahat, dia juga kadang-kadang berbaur dengan kami, membuat sesuatu candaan tawaan ya. Jadi semuanya bisa lepas, semuanya bisa tertawa ya. Tapi di waktu serius, dia juga sangat tegas bosku. Dia menetapkan segala peraturan yang ada di perusahaan itu dan kami harus menjalankannya. Jika kami melenceng ke kiri atau ke kanan, di luar dari jalur yang sudah dia tentukan, tentunya dia pasti marah dan tentunya dia pasti bisa menjadi sosok yang apa ya, yang antagonis, bukan antagonis sih, sosok yang sedikit killer ya. Tapi menurut saya itu adalah sisi positif dari seorang Mandor Sapuan bosku. Dan saya sangat respect sampai saat ini dan saya sangat ingat jasa-jasa dari Mandor Sapuan bosku. Jadi kembali lagi ke pertanyaan dari salah satu para bosku, jawab jujur mengenai pekerjaan yang ada di Malaysia dan hal apa yang paling saya tidak suka dengan keadaan yang ada di Malaysia. Mengenai kepemimpinan yang ada, saya itu nggak ada masalah. Pegawai paspor juga, Bos Jai juga saya tidak ada masalah. Meskipun di akhir cerita saya harus tidak bisa kembali ke Malaysia ya, saya juga minta maaf. Tapi saya pikir Bos Jai juga paham dengan keadaan saya ya. Tentunya saya juga sudah membuat video ya mengenai keadaan yang saya alami di tempat ini di Indonesia tentunya. Dan saya juga harusnya kembali ke Malaysia dan saya harus bekerja juga dan saya memang butuh pekerjaan juga dan uang bosku. Tapi karena keadaannya saya harus mengutamakan orang tua saya bosku. Jadi kembali lagi ke topik mengenai sesuatu yang saya tidak sukai ketika berada di Malaysia. Saya sudah tadi bahas mengenai mandor itu tak ada masalah, semua baik. Dan pegawai paspor juga, Bos Jaya juga sangat baik, sangat loyalitas tinggi ya. Dia nggak ada hitung-hitungan, dia mau berkorban orangnya. Dan kembali ke apa ya? Oh, ke pegawai ya, ke pegawai lapangan Bos Fahmi ya. Inilah orang-orang yang selalu berjumpa dengan saya. Tentunya mereka adalah penduduk asli pribumi Malaysia ya bosku. Jadi untuk Bos Fahmi juga itu orangnya baik juga sih. Meskipun kami itu memiliki hubungan yang apa ya, yang tidak terlalu dekat bosku. Tapi saya merasa sih lebih nyamannya ke apa ya, ke Bos Sapuan karena mungkin sering berjumpa, sering komunikasi. Tapi untuk Mandor Fahmi juga secara overall orangnya juga baik dan dia juga sangat mengerti keadaan kami di lapangan. Bahkan ketika jumpa di lapangan juga dia menganjurkan sesuatu yang baik untuk bisa kami kerjakan agar semuanya bisa berjalan baik bosku. Jadi untuk sesuatu hal-hal yang ada di Malaysia, untuk oknum-oknum yang ada di Malaysia sih saya nggak ada masalah bosku. Tapi jujur sih ada saya satu masalah ya. Ketika bekerja di Malaysia ini saya harus jujur karena para bosku juga mengatakan saya harus jujur ya. Ini problem yang sebetulnya bukan problem tapi ini menjadi sebuah ingatan untuk saya ya. Saya sangat ingat ya ketika ada salah satu orang dari Bangladesh ya. waktu itu ada problem ketika pekerjaan itu lagi nggak baik. Setelah apel ya, setelah lokal, kalau apel pagi itu lokal namanya, rokal. Setelah itu kami itu kembali ke kelompok kami yang tentunya ada di situ Mandor Fahmi, Bos Fahmi dan juga Mandor Sam ya. Di situ kami di briefing dan kami diinstruksi. Dan tentunya ada komplain-komplain ya mengenai pekerjaan kami yang tidak betul ya, tidak beres atau nggak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan. Maklumlah bosku, seringkali terjadi sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dari para bos atau mandor bosku. Yang namanya orangnya ramai ya. Jadi beberapa orang nanti melakukan apa yang sudah diinstruksikan, tapi beberapanya lagi nanti apa? Tahu-tahuan dan nggak mau tahu tentang instruksi yang sudah diberikan dari para bos atau mandor ya. Hasilnya nanti ya kacau di lapangan bosku. Karena sebagian nanti bagus, sebagian nggak. Jadi secara overall nanti tetap nggak bagus ya. Dan saya ingat sih saya itu di situ nggak masuk 2 hari ya. Karena saya itu kepikiran sama keadaan di Indonesia terus. Jadi itu saya cuti itu 2 hari bosku secara berturut-turut ya. Tapi waktu briefing itu Mandor Sapuan itu menjelaskan mengenai situasi yang nggak baik yang sudah dilakukan oleh para pekerja bosku. Jadi di situ saya sih oke-oke aja dengan semuanya ya. Namanya mandor itu berarti dia sudah cek lapangan dan dia sudah pantau. Berikutnya dia menyampaikan kepada kami dan harusnya kami itu mengerjakannya bosku.
Tapi ada sesuatu hal yang sangat mengganjal hati saya sampai saat ini juga ya. Waktu itu ada salah satu orang dari Bangladesh berkata, kayak mana bisa kerjaan bagus ya, kalau sistem pekerjaannya pun banyak yang malas ya. Siapa aja yang malas ya ditunjuklah beberapa orang ya, ditunjuk ya beberapa orang. Ini ada siapa itu? Ada beberapa orang Bangladesh, ada beberapa orang India, dan saya salah satunya orang Indonesia, bosku. Saya sih menerima mengenai mungkin pendapatnya saya itu kurang rajin atau memang pekerjaan saya itu apa ya, kurang cepat ya. Saya sih fair-fair saja, bosku, karena saya menerima kritikan dari setiap orang ya. Jadi saya senang dikritik, tapi sepertinya sesuatu yang janggal juga kalau dia adalah orang yang cocok untuk mengkritik saya, bosku. Karena sehari-hari di lapangan ya, dia itu orangnya suka menelpon, bosku. Jadi orang apa tadi, orang India, orang Bangladesh tadi adalah orang yang sering itu melakukan pekerjaan nggak benar di apa ya, di lapangan, bosku. Jadi dia waktu bekerja nanti itu di awal-awal kalau ada bos, ada mandor Fahmi atau bos Sapuan, ada bos Fahmi dan mandor Sapuan, itu kerjanya sangat ligat, bosku. Tapi kalau tidak, nanti di tengah-tengah perkebunan dia itu mau menelpon, mau main HP seperti itu, bosku. Saya sih merasa kesal ya. Karena saya merasa kesal, tapi saya di situ nggak respon karena saya juga menghargai mandor dan pegawai yang ada ya. Tapi jika para bosku bertanya mengenai sesuatu hal yang nggak paling saya suka ketika berada di Malaysia, ya itu tadi, bosku. Itu adalah sesuatu hal atau ingatan yang menurut saya itu sangat nggak baik ya. Karena orang yang mengkritik itu kita tahu sendiri orangnya adalah orang yang kerjanya juga nggak bagus, bosku. Jadi ketika saya sudah dikomplain seperti itu, saya bertanya ya, ketika jumpa di lapangan saya bertanya, kenapa sih kamu mau menjelaskan saya seperti itu, kayak gitu. Saya bisa saja mengatakan situasi yang selalu kamu lakukan ketika berada di apa ya, di kebun. Kamu itu sering nelpon entah sama siapa, tapi saya bisa katakan itu ke mandor Sapuan atau gawai Fahmi, tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya berkata seperti itu, bosku. Memang karena banyak orang ya dalam satu pekerjaan itu beragam-ragam cara pikirnya, bosku. Jadi ada yang ketika kita berjumpa itu baik, tapi nanti ketika kita sudah pergi nanti kita bisa diceritain yang buruk-buruk, seperti itu, bosku. Jadi lingkungan pekerjaannya itu yang kurang cocok ya mungkin. Tapi kalau untuk pegawai, semua orang-orang yang ada di Malaysia sih semuanya jujur saya merasa oke-oke aja semua, bosku. Semua friendly, bahkan mandor-mandor juga, Manderlung juga ada, juga Manderlung namanya juga orangnya friendly, bosku. Orangnya baik ya. Meskipun mereka orang pribumi, mereka itu nggak semena-mena, nggak sewenang-wenang, nggak ada memukul atau menyiksa kami, bosku. Semuanya itu berteman, serasa dekat lah, bosku. Seperti apa ya, seperti sahabat. Ya tentunya meskipun serasa seperti sahabat, kami juga sebagai pekerja atau pendatang, kami itu harus apa ya, harus respect ya kepada mereka. Tentunya kami harus menghargai mereka sebagai pemimpin kami, sebagai mandor dan gawai yang ada di bawah naungan perusahaan, bosku. Jadi seperti itu, bosku. Itu adalah cerita jujur ya dari saya mengenai situasi yang ada di Malaysia. Hal-hal apa yang saya tidak sukai di Malaysia, yaitu tadilah, bosku. Itu adalah hal-hal yang paling nggak saya sukai ya, mengenai seorang Bangladesh yang menceritakan keburukan saya, dan saya lihat sendiri bagaimana dia bekerja di lapangan, bosku. Itu saja sih problemnya, bosku. Tapi secara overall ya, saya tak ada benci sama dia. Saya tahu semua orang tak bisa seperti apa yang saya inginkan ya. Saya mau semua orang baik kepada saya, ya tentunya itu nggak bisa juga, bosku. Namanya kehidupan ini, mereka punya hak dan saya juga punya hak juga. Mereka bisa melakukan apa saja, berikut juga saya bisa merespon. Meskipun tindakan buruk dari mereka lakukan kepada saya kalau respon saya positif, ya nggak ada masalah, bosku. Jadi itu sajalah cerita kita untuk hari ini ya, bosku. Terima kasih untuk komentarnya dan terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk para bosku semua yang memiliki komentar atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Tinggalkan apa saja yang mau para bosku tanyakan di channel ini. Jangan ragu, jangan khawatir ya, semua pasti saya jawab satu persatu.
Dan terima kasih banyak untuk para bosku semua ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Dan raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita tidak berjaya bosku? Karena kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.